Darurat perang, ribuan pasukan khusus Rusia terobos Kharkiv, Ukraina. Demi merebut 3 wilayah di bagian timur Ukraina, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dikabarkan telah mengerahkan 2 batalion pasukan khusus. Ribuan personel pasukan elit Rusia disebut sudah bergerak menuju Kharkiv Sabtu 9 April 2022. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari Ukrinform, Angkatan Bersenjata Ukraina memberikan pernyataan terkait pergerakan 2 batalion pasukan khusus Rusia dan kemungkinan terjadinya perang dahsyat di 3 wilayah. Militer Ukraina berani memastikan pengerahan ribuan personel pasukan elit Rusia adalah untuk memperkuat posisi dalam merebut dan menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, militer Ukraina juga meyakini bahwa Rusia juga akan kembali melancarkan serangan masif di Mariupol. Federasi Rusia melanjutkan agresi bersenjata skala penuh terhadap negara kami. Musuh terus membuat persiapan untuk mengintensifkan operasi ofensif di Ukraina Timur dan mengontrol penuh wilayah Donetsk dan Luhansk, bunyi pernyataan Angkatan Bersenjata Ukraina. Para penjajah memusatkan upaya utama mereka pada perebutan Mariupol dan serangan di dekat kota Izium. Lanjut pernyataan tersebut. Lebih lanjut, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan di dalam ribuan personel pasukan elit Rusia terdapat beberapa prajurit berkualifikasi khusus sabotase dan pengintaian. Para prajurit ini diprediksi akan dimasukkan dalam satu unit yang bertugas untuk melakukan sabotase di sejumlah fasilitas transportasi. Tujuannya adalah untuk memutus suplai logistik, pasukan amunisi, dan senjata militer Ukraina. Masih ada kemungkinan besar musuh akan melibatkan kelompok sabotase dan pengintaian untuk melakukan tindakan sabotase di fasilitas struktur transportasi. Lanjut pernyataan Angkatan Bersenjata Ukraina. Peperangan di Ukraina hingga kini belum usai, bahkan beberapa waktu lalu keadaan sempat bertambah buruk. Kondisi Ukraina yang kian terdesak juga tak luput dari perhatian publik. Amerika Serikat pun hingga saat ini masih memantau pergerakan dari Rusia. Walaupun demikian, pihak Rusia tak bergeming sedikit pun dengan ancaman ataupun bantuannya diberikan Amerika pada Ukraina. Dalam peperangan yang terjadi, nampak 2 roket Rusia menghantam sebuah stasiun kereta di Kramatorsk, Ukraina Timur, hingga menimbulkan korban jiwa. Kata pihak perusahaan stasiun kereta api Ukraina pada Jumat, stasiun tersebut digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah-daerah gampuran pasukan Rusia. 2 roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk, ada korban jiwa. Kata Ukraina Railways lewat pernyataan tanpa memberikan informasi lebih lanjut. 3 kereta untuk mengevakuasi warga dihadang di wilayah yang sama di Ukraina pada Kamis 7 April. Setelah serangan udara di jalur tersebut, menurut Kepala Ukraina Railways. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah berkumpul kembali untuk melanjutkan serangan dan bahwa Moskow berencana menguasai sebanyak mungkin Donbas, wilayah di bagian timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Otoritas di sejumlah daerah meminta warga sipil untuk pergi selagi masih memungkinkan dan situasinya cukup aman. Sebuah taktik baru digunakan oleh pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia saat melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv, Ukraina Sabtu 9 April 2022. Sejumlah parasut mendarat di Kharkiv. Siapa sangka sejumlah parasut itu membawa bom milik militer Rusia. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekov, mengatakan bahwa bom yang digunakan Rusia adalah jenis terbaru dalam perang. Terekov mengimbau kepada seluruh warga sipil Kharkiv untuk menjauh dari parasut-parasut yang mendarat. Meskipun militer Rusia mengerahkan bom parasut itu ke sejumlah basis pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina, Kharkiv telah dibom dengan jenis bom baru. Para penyerang Rusia menjatuhkan bom dengan parasut, ucap Terekov dikutip Viva Militer dari Pravda. Saya mendesak Anda dalam keadaan apapun jangan mendekati parasut semacam itu dan segera laporkan kepada petugas penyelamat, katanya. Selain itu, Terekov juga meminta seluruh warga Kharkiv untuk tetap bertahan di tempat pelindungan. Sebab mulai Minggu 10 April 2022 hingga waktu yang belum bisa ditentukan, Kharkiv akan menjadi sasaran serangan masif militer Rusia. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya. Ribuan personel pasukan khusus tank dan kendaraan tempur lapis baja militer Rusia yang tergabung dalam 2 grup batalion taktis telah bergerak menuju Kharkiv. Kabar ini juga disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Oleksandr Motuzyans. Dalam pernyataannya, Motuzyans menyebut bahwa pasukan Rusia tengah bersiap untuk menyerang Kharkiv dengan sasaran pasukan Ukraina di zona operasi pasukan gabungan. Kekuatan pasukan Rusia sudah terkumpul lagi. Perang di Ukraina memasuki babak baru dan mencapai titik yang sangat berbahaya, di mana kekuatan Rusia sudah terkumpul. Kepala Staf Udara Inggris, Sir Mike Wygstad, mengatakan pasukan Kremlin mulai mengeluarkan serangan dengan kekuatan baru. Menurut Mike Wygstad, pasukan Vladimir Putin tidak mundur murni tapi bersiap untuk serangan berdarah berikutnya.
Konflik di Ukraina masih jauh dari selesai, tapi beberapa minggu ke depan bisa menjadi titik balik bagi negara yang babak belur itu, ujar Mike Wexton. Kepada The Sun, Mike Wexton melihat Ukraina masih perlu dalam persenjataan dalam menghadapi serangan terbaru Rusia. Mike Wexton mengungkapkan Inggris akan siap untuk memainkan perang membantu membalikan keadaan. Dia mengakui secara logistik mungkin bagi Inggris untuk mengirim tank lapis baja atau mesin lainnya ke Ukraina jika Boris Johnson memberinya lampu hijau. Kemarin PM mengatakan bantuan militer apalagi yang bisa kami berikan ketika sekutu NATO mempertimbangkan bagaimana meningkatkan perlawanan Ukraina, ujar Wexton. Wexton bersikeras bahwa konflik itu adalah pernyataan kembali geopolitik terbesar sejak akhir Perang Dunia II dan hubungan Eropa, Rusia, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dia berkata, ini adalah perubahan bersejarah dan geopolitik Eropa dan kami sedang menjalaninya sekarang. Geopolitik Eropa sekarang telah berubah secara fundamental, seperti yang terjadi pada tahun 1945, begitulah ucapnya. Namun dia mengulangi peringatan bahwa ada alasan yang sangat bagus mengapa sekutu NATO harus menolak seruan untuk zona larangan terbang di atas Ukraina seperti yang telah berulang kali diminta oleh Presiden Volodymyr Zelensky kepada Barat. Itu akan menempatkan kita dalam eskalasi yang tidak terkendali dengan potensi konflik langsung dengan Rusia dan nyawa Inggris dipertaruhkan. Begitulah katanya. Pasukan Vladimir Putin mulai mengamuk lagi, menembakkan sejumlah roket dengan sasaran stasiun kereta api Kramatorsk. Tentara Kremlin tahu betul di stasiun Kramatorsk sedang banyak warga sipil yang berkumpul untuk mengungsi. Dengan menghancurkan stasiun tersebut, pasukan Moskow berupaya menciptakan kepanikan. Data sementara 30 orang tewas, sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan niat mengungsi harus ditunda karena perlu perawatan medis. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk. Perusahaan kereta api negara mengatakan 2 roket Rusia menghantam stasiun yang digunakan untuk evakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir oleh pasukan Rusia. 2 roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk, kata perusahaan kereta api Ukraina dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Sun. Perusahaan menambahkan, menurut data operasional, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk.